Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi harus kita ikut dalil. Nggak boleh kita ikut apa kata orang, atau apa kata ustadz, atau apa kata syekh. Enggak. Dalilnya mana? Dalam kita beragama dalil, bukan perkataan manusia. Dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting sekali. Karena kalau kita lihat terjadinya kesyirikan, bid'ah, khurafat dan yang lainnya, ya disebabkan karena omongan manusia. Dan manusia secara umum ikut-ikutan dalam beragama, nggak boleh. Ini kita bicara soal masalah agama. Bicara soal agama, kembalinya kepada dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata yang lainnya. Dalilnya ada atau tidak. Dan kadang-kadang di masyarakat ketika mereka mengikuti satu keyakinan atau juga satu ibadah yang dilakukan turun-temurun, mereka mendasarkan ini sudah dari dulu, ini nenek moyang seperti ini, nenek moyang. Ukuran mereka dalam beragama bukan dalil, tapi nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Quran dan Sunnah. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Antum lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Surah Al-Baqarah ayat 170, Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw kan aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati padanya bapak dan nenek moyang kami. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berpikir sama sekali dan tidak mendapatkan petunjuk. Nggak boleh kita ikut dalam kita beragama ini. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Luqman bahwa syaitan mengajak mereka ke neraka dengan sebab mereka mengikuti bapak dan nenek moyang itu, justru akan membawa mereka ke neraka. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 di ayat 21, Allah berfirman di surah Luqman surah 31 ayat 21, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir." Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami mendapati atasnya nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir, apakah mereka akan ikut juga nenek moyang mereka yang setan itu mengajak mereka ke neraka sa'ir. Jadi ini peringatan tentang tidak bolehnya mengikuti nenek moyang dalam kita beragama. Di dalam kita beragama nggak boleh kita ikuti nenek moyang. Agama sumbernya dalil. Jangan dari dulu seperti ini, orang mengadakan acara-acara begini dari dulu. Apakah pasang sesaji atau mengadakan semedi atau yang lainnya? Ini nggak boleh. Ini kita bicara soal agama. Nggak boleh kita ikut. Ini perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka Allah menyebutkan di sini, apakah mereka akan ikut juga, padahal bapak dan nenek moyang mereka akan mengajak mereka ke neraka sa'ir. Artinya dengan mereka mengikuti, justru setan mengajak mereka ke neraka sa'ir.
Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا